Selamat siang Pak Sofian, kami dari kelompok 3 dengan saya Sonia dan rekan saya Siti Fajrina dan Fauzan akan membawakan PPT UAS Inovasi Bisnis dengan judul Inovasi Pengembangan Wisata Cikoneng Camp. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakang dari Cikoneng Camp dengan pengembangan wisata adalah proses meningkatkan atau memperluas infrastruktur, layanan, dan pengalaman untuk menarik wisatawan ke suatu destinasi. Inovasi dalam pengembangan wisata itu penting karena industri pariwisata terus berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan teknologi, tren pasar, dan preferensi konsumen. Camping ground Cikoneng Camp sendiri merupakan camping ground yang baru diresmikan bulan Mei pada tahun 2023, memiliki akses dan fasilitas yang baik sehingga Cikoneng Camp menjadi salah satu tempat untuk camping ground yang cocok untuk keluarga, gathering, maupun acara pramuka anak-anak sekolahan. Cikoneng Camp sendiri memiliki luas tanah kurang lebih 3 hektar, namun yang dikembangkan oleh pemilik baru sekitar 1 hektar. Lalu berikutnya ada permasalahan dari Cikoneng Camp. Meskipun Cikoneng Camp baru diresmikan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Cikoneng Camp, yaitu masih belum dimaksimalkannya lahan yang ada, tidak tersedianya website official yang menjadikan alat promosi bagi wisatawan yang memudahkan wisatawan untuk mengetahui lokasi Cikoneng Camp, belum adanya pengembangan atraksi wisata yang mendukung seperti Flying Fox, paintball, dan area outbound yang menjadi atraksi wisata dalam kegiatan gathering maupun kegiatan siswa sekolah. Selain itu, kompetitor lain yang memiliki lahan dan parkiran cukup luas sehingga dapat dijadikan wisata camper van bagi wisatawan yang memiliki minat tersebut. Pariwisata camp Cikoneng sendiri memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, yaitu keterbatasan fasilitas, keterbatasan aksesibilitas, kondisi cuaca yang tidak diprediksi, keterbatasan privasi, dan adanya potensi interaksi dengan satwa liar. Oke, berikutnya ada analisis internal yang terdiri dari beberapa fakta dari Cikoneng Camp. Fakta yang pertama adalah area Cikoneng Camp tidak masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Salak yang tidak memerlukan kita untuk membayar retribusi, dan ini dikategorikan sebagai strength, yaitu kekuatan dari Cikoneng Camp. Fakta berikutnya, menu restoran di Cikoneng Camp sendiri sangat variatif, harganya terjangkau, dan rasa makanannya enak. Hal tersebut diulas dalam Google Review juga as a strength. Dan berikutnya, tersedia area playground untuk anak-anak dan memiliki mini zoo. Fakta berikutnya, Cikoneng Camp itu memiliki ulasan yang banyak dan positif dibandingkan dengan kompetitor sekitar seperti Urban Hills Riverside dan Rosalind Camping Ground. Namun untuk fakta-fakta berikutnya terdapat weakness, yaitu kelemahan dari Cikoneng Camp sendiri, yaitu tidak memiliki website untuk informasi daya tarik wisata, tidak memiliki aktivitas outbound yang seperti paintball dan flying fox, dan tidak bisa camper van. Berikutnya, analisis eksternal akan dibacakan oleh rekan saya, Fajrina. Silakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis eksternal yang dimiliki oleh Cikoneng. Next, Kak Sonia. Ada beberapa faktor yang yang menjadikan analisis eksternal bagi Cikoneng. Untuk high treat-nya adalah kasus korupsi yang terjerat Bupati Bogor yang memberikan dampak kepada Cikoneng. Pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor itu tidak merata. Lalu untuk high treat-nya sendiri lagi, banyaknya pungli di kawasan Kabupaten Bogor, khususnya di daya tarik wisata di pedalaman. Untuk opportunity high-nya ada dua, yaitu yang pertama, banyaknya pekerja di sebuah daya tarik wisata di Bogor berasal dari wilayah sekitar Kabupaten Bogor. Ini berdampak untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya Cikoneng Camp. Lalu yang kedua, gaya hidup setelah pandemi ini membuat wisata outdoor dan bersifat alami ini semakin digemari oleh beberapa kalangan. Lalu untuk treat height yang terakhir adalah sebagian tempat wisata di Kabupaten Bogor belum memiliki website sebagai pusat informasi pengunjung.
ini memberikan dampak kepada Cikoneng. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang sudah memiliki informasi yang jelas. Next, Kak Sonia. Untuk opportunity high-nya lagi, kondisi geografis Kabupaten Bogor yang sangat luas, sehingga berdampak kepada wisatawan yang hanya terfokus ke tempat wisata yang mudah dijangkau atau yang cukup terkenal saja seperti kawasan Puncak. Dan yang untuk terakhir, high trade-nya adalah dalam pembangunan harus memperhatikan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, itu menjadikan dampak pengembangan suatu daya tarik wisata atau pembangunan di Cikoneng sendiri harus memperhatikan peraturan pemerintah tersebut. Next, Kak. Untuk analisis SWOT-nya adalah untuk kekuatan yang dimiliki Cikoneng itu dia tidak masuk ke dalam kawasan taman nasional sehingga tidak perlu membayar retribusi. Lalu yang kedua, menu di restonya atau di kedainya itu sangat variatif dan enak, serta harganya juga terjangkau. Memiliki area playground untuk anak-anak yang datang ke Cikoneng. Lalu selain itu memiliki mini zoo juga. Dan yang terakhir, Cikoneng itu memiliki ulasan banyak positif dari beberapa visitor yang sudah datang ke Cikoneng dan berkunjung kembali di Cikoneng. Untuk weakness-nya atau kelemahan Cikonengnya sendiri, Cikoneng masih sampai saat ini masih belum memiliki website secara resmi. Hanya masih memiliki Instagram saja. Lalu yang kedua, aktivitas outdoor seperti flying fox dan paintball-nya memang masih belum dikembangkan oleh Cikoneng. Dan yang terakhir, belum bisanya wisata camper van. Untuk opportunities-nya sendiri, banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata sudah memiliki informasi yang jelas. Lalu banyak wisatawan yang baru mengunjungi daya tarik wisata dengan konsep outdoor dan alam. Setelah itu perekonomian warga sekitar daya tarik wisata atau Cikoneng itu meningkat. Dan yang terakhir, Kabupaten Bogor menjadi salah satu destinasi liburan yang paling favorit. Yang pertama, untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya ketika weekend. Untuk strategi dari strength opportunities-nya yaitu Cikoneng Camp itu kan terletak di luar kawasan Taman Nasional Gunung Salak, tapi masih dekat dengan kawasan Gunung Salak sehingga membuat tempat itu berkonsep outdoor, alami dan tidak memerlukan biaya banyak untuk mengunjunginya. Jadi tidak perlu membayar retribusi ke Taman Nasional Gunung Salak. Yang kedua, Cikoneng juga memiliki ulasan yang banyak yang positif dibandingkan kompetitor lain, sehingga mudah dicari, memiliki informasi yang jelas, dan bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat Jakarta yang akan berkunjung. Dan ini juga kebanyakan wisatawan yang ke sana itu repeat order atau kembali lagi berkunjung kembali ke Cikoneng. Untuk WO strategisnya adalah tempat yang masih alami dan belum memiliki aktivitas sehingga pengelola bisa mengembangkan aktivitas dari kebutuhan pasar yang memanfaatkan tenaga masyarakat sekitar. Seperti nanti akan dikembangkannya wisata outbound, flying fox, paintball, atau bisa juga ada beberapa resort dan kolam renang mungkin ke depannya. Next. Next, Kak Sonia. Ya, untuk treatnya sendiri, memang di sekitar sepanjang jalan Cikoneng itu banyak beberapa pungli. Selain itu, wisatawan juga hanya terfokus ke tempat wisata yang sudah dijangkau dan sudah terkenal, seperti kawasan Puncak. Dan yang terakhir, pembangunan dan pengembangan suatu daya tarik wisata perlu memperhatikan dan berpedoman terhadap peraturan pemerintah. Untuk itu, Cikoneng harus memiliki strategi, yaitu bekerja sama dengan masyarakat sekitar agar wisatawan aman dari pungli dan Cikoneng Camp bisa menjadi tempat wisata pilihan masyarakat, khususnya dari sekitaran Jabodetabek maupun Jawa Barat. Untuk WT strategisnya yaitu memanfaatkan word of mouth atau dalam pemasaran serta mulai mengembangkan sistem informasi pariwisata melalui sosmed atau website. Next, Kak. Berikut ulasan dari Google mengenai Cikoneng Camp and Resort.
Untuk bisnis model Canvas akan dijelaskan oleh Kak Fauzan. Terima kasih. Selamat siang. Eh, Selamat siang Pak Sofyan dan kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu bisnis model Canvas Cikoneng Camp and Resort. Kan Sonia mungkin bisa next ke BMC yang selanjutnya Kak. Oke, baik. Untuk bisnis model Canvas Cikoneng Camp and Resort, di sini kita membuat dua model Pak Sofyan, ada yang before dan yang after. Saya akan menjelaskan langsung ke yang afternya aja. Dari value proposition kita dari membuat yaitu one stop camping adventure solution, yang dimana kita berharap ketika ada wisatawan berkunjung ke ke Cikoneng Camp and Resort, itu mereka sudah menemukan semuanya dari mulai F&B-nya, dari mulai activities-nya dan juga accommodation-nya seperti itu. Lanjut kita ke customer segment, segmen yang akan kami dapatkan dari yang akan kami kejar yaitu ada family, keluarga, students, lalu ada community and nature lover club, contohnya Mapala, lanjut ke company and organization, seperti halnya perusahaan swasta atau pemerintahan, government, lalu ada foreign tourist, WNA, lalu ada sekolahan dan juga university. Lanjut ke channelnya, yaitu di mana kita akan mendistribusikannya kepada customer-customer yang sudah kami segmentasikan, itu melalui Camping ID, sebuah website yang orang-orang atau wisatawan yang interested sama camping biasanya akan membuka di website itu. Lalu ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada company website, dan juga OTA. Lanjut ke customer relationship-nya, bagaimana kami menjaga hubungan baik dengan customer-nya, yaitu kami melakukan personal assistant dan dedicate personal assistant, seperti misalnya ketika mereka datang, kami bantu proses check-in-nya, kami proses bantu reservasi, kami bantu antarkan juga dia ke lokasi camping dia, kita jelaskan program apa saja dia selama di area seperti itu. Lalu ada self-service, ada automated service, ada community and social media engagement. Kita pun aktif di medsos dan di grup komunitas, lalu ada loyalty program, sebuah program untuk orang-orang yang memang interested atau fans clubnya lah dari Cikoneng Camp and Resort itu. Lalu ada feedback and improvement, dan ada juga event dan activity coordination yang dimana kita buat di sini untuk menjaga ibaratnya antara orang-orang yang sudah pernah ke Cikoneng dan pengelola wisata itu tetap keep in touch seperti itu. Lalu untuk revenue stream-nya kita ada dari entrance ticket, camping fee, adventure activity fee, ada equipment rental juga, ada F&B sales, membership and loyalty program, dan juga additional service. Lanjut ke sebelah kiri kita ada key resources atau sumber daya kunci dari Cikoneng Camp itu tersendiri. Yang paling utama adalah camping ground and location, karena lokasi dan pemandangan dari Cikoneng ini yang sangat mendukung. Lanjut ada fasilitas dan infrastrukturnya, fasilitas pendukung seperti toilet, area terbuka, lalu musola, itu yang mendukung kebutuhan wisatawan juga. Lalu ada staff and guide yang sudah pastinya berkompeten, ada compliance and business premise, ada juga safety and security system, yang dimana kita tahu kegiatan adventure dan kegiatan outdoor itu membutuhkan safety dan keamanan yang sudah terjamin lah. Lalu ada adventure equipment juga. Untuk kayak activities-nya kita bisa melakukan aktivitas, yaitu udah pastinya camping ground operation, ada customer service, ada marketing and promotion juga yang kita lakukan, ada human resource management seperti pelatihan K3, pelatihan operator, seperti itu, ada safety and security yang udah pasti bakal kita jamin, dan yang paling utama adalah adventure, activity, organization, dan supervision. Jadi untuk kegiatan adventure-nya itu udah pasti terorganisir dan tersupervisi dengan baik, sehingga wisatawan akan nyaman melakukan aktivitas adventure-nya. Lalu ada kita ke sebelahnya lagi ke key partner, itu ada local government,
ada OTA juga, ada F&B supplier, ada outbound supplier, ada influencer, food and beverage supplier juga, ada healthcare provide yang dimana setiap kegiatan adventure kita akan selalu sediakan tim medis yang standby, dan ada adventure equipment supplier juga. Jadi untuk mendukung kegiatan adventure, ya pastinya kita membutuhkan supplier yang terbaik seperti itu. Nah, untuk cost structure-nya yang paling bawah kita ada salary, ada maintenance cost and operational, ada marketing, ada legal dokumen, lalu ada food and beverage cost, insurance and security cost, dan yang paling penting adalah training and development cost, yang dimana pelatihan dan pengembangan ini bertujuan agar pelanggan-pelanggan yang ke Cikoneng pun tetap puas dan tidak merasa jenuh seperti itu. Silakan lanjut Kak Sonia. Untuk strategi execution-nya yang pertama dari produk, kita akan selalu melaksanakan promosi dan marketing. Kita pun akan memberikan discount and special promotion untuk loyal customer dan juga grup yang besar. Dan kita akan selalu improve service quality dan facility untuk pengalaman customer-nya, dan agar mereka bisa memberikan kepada Cikoneng itu positive review seperti itu. Untuk market development-nya kita akan mempromosikan Cikoneng untuk membuka, lalu akan mendevelop untuk keluarga, sekolahan, dan juga untuk company atau government. Lalu kita pun akan mengorganisasi special event dan adventure community dari apa namanya, untuk produk development-nya kita akan add new adventure activities seperti flying fox, campervan, paddleball, dan juga kita pun akan mendevelop skating, jadi orang-orang ini akan kita usahakan develop. Kalau akan ada offer program tentang nature dan untuk diversifikasinya kita akan mendevelop experiential learning, adventure activity yang berintegrasi dengan nature atau alam seperti itu. Bisa next Kak Sania. Nah, untuk strategi evaluation and control-nya ya pasti kita akan melakukan setting KPI untuk masing-masing orang dan divisi. Lalu kita akan data collection juga dari performa mereka gimana, dari customer gimana. Lalu kita akan menganalisis data tersebut dan untuk menghasilkan suatu evaluasi. Lalu dari evaluasi data tersebut pasti akan ada penyesuaian strategi kan, seperti itu. Nah, dari situ kita akan melakukan prepare and communicate performance report tersebut kepada orang masing-masing, dan kita akan melaksanakannya apakah strategi atau tidak. Lalu pada akhirnya kita akan melakukan annual review and planning rencana. Untuk strategi evaluation and control ini kita akan lakukan selama 6 bulan sekali, karena kita tahu juga industri pariwisata adalah industri yang dinamis, jadi akan selalu ada perubahan-perubahan dan tren baru yang bahkan tiap minggu itu akan selalu ada atau tiap bulan. Jadi Cikoneng pasti harus selalu siap menghadapi perubahan tersebut. Next, Kasan ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.